Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. La ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ngaji pagi ko ngulang dari awal, ngulang dari pangkal. Bagaimana cara berwudu yang benar menurut Al-Quran? Banyak yang sepertinya menyepelekan. Lah, berwudu dak terti, lah umur 60, lah 50, masa dak terti berwudu? Belum tentu. Belum tentu. Sebab kita belajar, termasuk aku, belajar berwudu itu di kitab fikih. Rukun wudu yang pertama kata guru, niat. Yalah, nawaitu wudu'a. Ada yang pardon alayya lillahi ta'ala. Niat. Sudah itu basuh muka. Yang kedua basuh muka. Pokoknya basuh muka. Yang ketiga basuh tangan. Yang penting dibasuh. Ya. Yang keempat basuh kaki. Yang penting dibasuh. Jadi tidak pernah kita tahu sumbernya dari mana. Nah, dalam Al-Quran. Jadi kalau bapak-bapak yang kepingin jengok, coba ambil Quran, dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Kalau yang pakai HP, lihatlah dalam HP-nya Al-Maidah ayat 6. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bila kamu berencana, bila kamu berniat untuk melaksanakan sholat, maka basuh muka. Artinya diperintah berwudu. Nah, berwudu diperintah basuh muka. Nah, kalau muka kok udah ketik persoalan. Iyalah nanggar kopiah segil. Nak ngendi dengan kamu bahasa aku adalah tua. Amud lah putih ya. Basuh muka tidak ada persoalan. Ibu-ibu di belakang masih ada, Bu? Masih ya, Bu ya? Ayo, lagi kita bereskan wudhu kita, Bu. Kita sesuaikan wudhu kita pagi kok dengan keterangan Al-Quran. Supaya kantap menurut perintah syariat. Sebab kapan wudhu kita tidak benar, akibatnya sholat kita jadi tidak benar. Sebab pangkalnya itu wudhu. Kalau basuh muka gampang, Pak. Tidak kata persoalan. Kok air, nah langsung muka. Ada persoalan.
Yang jadi persoalan besar ada dua dalam wudhu nih Pak. Oh, persoalan wudhu ada dua persoalan besar. Pertama basuh dua tangan, kedua basuh dua kaki. Kalau kamu nak nyengok, sudah kamu jengok konsep, sudah kamu jengok Al-Quran goage. Nah, perhatikanlah wudhu kawan-kawan kita. Kalau basuh muka, dia ketek persoalan. Dak teknian persoalan. Sebab muka itu kan batas temu rambut di siko sampai ke dagu. Kemudian kiri kanan anak telinga. Basuh tangan menurut Al-Quran. Dalam ayat ini disebut. Iza kumtum ila sholah faghsilu wujuhakum. Cuci muka. Dah ketek persoalan. Bada kalung cuci muka. Ada. Pasti jak pucuk ke bawah. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan hingga siku. Ingat. Ini ayat ngato cuci tangan sampai siku. Mana yang tangan kok? Kok tangan? Siku kok. Jadi menurut Al-Quran, kok yang benar. Kok. Kok yang benar. Ingat? Dalam ayat disebut wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan hingga siku. Jadi harus ditegak. Jadi dalam hadis riwayat Muslim, kalau baca air yang turunan dari wudhu kita nih Pak, kan air yang turun, Pak ya? Bu, air yang turun dari siku kita, dari tangan kita, kalau baca jangan kena badan anggota badan yang lain. Kemudian kita ngira itu aja sampai jam 7 apa? Iya ya. Ya, ini pokoknya pagi kok harus ada uli. Olah kelebihan umat Muhammad, Bu, Pak, kelebihan umat Muhammad kok datang kenian balik dulu ule banyak. Kok istimewanya umat Nabi Muhammad kok Bu? Beruntung nian jadi umat Nabi Muhammad kok. Datang ke nian, balik nulu, ule banyak. Makanya Nabi Musa melolong kepada Allah ketika bertemu dengan Nabi Muhammad di langit yang ke-6 ketika Isra Mi'raj. Ya Allah, kata Nabi Musa, aku nak balik ya Allah ke dunia. Aku nak balik lagi ke dunia, kata Nabi Musa. Ngapo? Kata Allah Ta'ala, ngapa Musa kau nak balik ke dunia? Aku nak jadi umat Muhammad. Karena umat Muhammad itu datang ke niat, balik dulu, ule banyak. Nah, ngapa? Begawe si J dapat 3 Bu. Begawe si J umat Nabi Muhammad kau dapat 3. Contoh, ibu mengkodo puasa Ramadan. Kena bulan puasa Ramadan kemarin mungkin sakit, mungkin haid, mungkin nipas. Nah, kita kodor Ramadan kita. Di kodor Ramadan tadi dalam bulan Syawal. Nah, di kodor Ramadan tadi dalam bulan Syawal. Jadi nomor 1 dapat pahala mengkodor Ramadan. Yang kedua dapat pahala puasa Syawal. Yang ketiga, kebetulan puasa kodor Ramadan tadi pada hari Senin atau hari Kamis dapat 3. Puasa si J dapat 3 Bu. Mengkodor Ramadan dalam bulan Syawal kebetulan hari Kamis atau hari Senin. Nah, gawe si J dapat 3. Makanya Nabi Musa kaum aku nak jadi umat Muhammad.
Datang ke Nian, balik nulu ule banyak. Nah, kau umat Nabi Muhammad. Yo, kita lanjut. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki hingga dua mata kaki. Rukun terakhir dari wudu adalah tartib. Rukun terakhir dari wudu adalah tartib. Artinya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Selesaikan kanan baru yang kiri. Nah, ingat, selesaikan yang kanan baru yang kiri. Jadi rukun daripada wudu tadi pertama niat. Oh, rukun Pak? Nih niat. Niat. Niat di mana letaknya? Dalam hati. Ingat, Bu. Berkelas lah. Kita beribadah kok jadi mahasiswa lah. Jadi taman kanak-kanak. Oleh kata taman kanak-kanak. Coba baca anak-anak sekalian. Coba kami uji cucung kamu kaki. Balik ke rumah kau uji cucung. Kalau yang ada TK, coba uji. Coba. Nang, apa? Pi. Coba baca niat wudhu kawan. Pasti dibacanya. Nawaitu wudu'a fardon alayya lillahi ta'ala. Itu wudu anak TK. Kita kok lah tua-tua lah gae-gae berarti lah mahasiswa. Kita lama. Jadi cukuplah Pak ya niat dalam hati sengaja aku berwudu karena Allah. Tidak usah dipakai lagi pardi itu. Pardon itu tidak usah dipakai lagi lah kalau kita kok lah putih rambut gigi lah pacul masih juga nak pakai pardon pardi pardon itu Pak baso kan apa Bu baso kan apa pardon pardi itu baso kan apa Pak apa keti pardon pardi itu ketiknya dipaksa dipaksa. Jadi jangan dipaksa, dipaksa. Jangan dipaksa lagi lah kita oleh tua-tua kok Jadi cukuplah sengaja aku berwudu karena Allah. Sembahyang macam tu juga sengaja aku sholat zuhur karena Allah. Dia nyebut sok pedit. Dia nyebutnya. Kenapa? Supaya ibadah kita kok berkualitas. Makanya disuruh belajar tuh sampai tetomos ke pintu kubur. Nah, Pak ya, wudu. Jadi insya Allah mudah-mudahan wudu sudah benar. Sekarang pembatal wudu. Pembatal wudu. Kalau keluar sesuatu dari kubul atau dubur, udah selesai, kita lah tahu. Nah, yang jadi persoalan besar nih, masalah bersentuh kulit laki-laki dan perempuan. Nah, ini jadi persoalan. Sering ribut antara laki bini bertengkar. Dalam ayat ini, aula mastumun nisa, atau kamu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ini bahasa Al-Quran. Maksud artinya, kenapa? Karena binanya dalam ilmu syaraf itu binanya musyarakah. Sentuh, menyentuh.
Nenek lanang nyentuh nenek betino, nenek tino nyentuh nenek lanang. Maksudnya melakukan hubungan suami istri baru batal wudhu. Bersentuh kulit laki-laki perempuan itu maksudnya ya melakukan hubungan suami istri baru batal wudhu. Jekola ayatnya. Aula mastumun nisa pembatal wudhu tuh si jekola ayatnya. Tapi ulama memberikan pendidikan kepada anak-anak begitu. Nah kalau tidak ditambah ilmu, nah inilah mako kerok kok lah. Tengok Ustaz Jabar pun untuk laki-laki dan perempuan tidak batal wudhu. Muhammadiyah kok. Padahal dia dewek dak belajar. Mun bersentuh kulit laki-laki perempuan batal wudhu, Pak. Urung tawaf. Tanyalah dengan Pak Asbi. Ya. Kalau bersentuh kulit laki-laki dan perempuan batal wudhu. Nah, selesai. Demikian ngajian kita insyaallah. Kalau ada umur kita tambah lagi. Masalah dalam sholat. Tolong Pak, terus meneruslah marenge dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolong panjangkan umur awak ya Allah. Tolong panjang umur, badan awak sehat sampai bulan depan. Awak nak nganeng Ustadz Jabar ceramah. Insya Allah Bu, dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur. Kita merengek dengan Allah Ta'ala, ada alasan. Tapi kalau alasan, ya Allah, tolong panjang umur, badan awak sehat, karena jemaat depan, dumasianu nak ngocek bawang. Yang itu tidak pecah tuh. Yang itu tidak terima, itu dari Allah Ta'ala. Tapi kalau, ya Allah, tolong panjangkan umur awak sampai bulan depan awak nak dengar Ustaz Asbi ceramah. Insya Allah dipanjang Allah Ta'ala umur. Panjang umur, badan sehat. Itu yang paling penting. Mempanjang bayi umur, badan tak sehat, tak juga. Menawak biarlah gacang-gacang bela mati. Ya, meketok anak cucu. Meketok anak cucu. Nah, demikian Bapak dan saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Semoga kita mulai malam hari ini ibadah kita secara benar tertib menurut perintah dari Al-Quran. Dan karena kita mungkin hari Rabu ya Pak Asbi kita apa? Itu puasa ya? Rabu apa Kamis? Kamis ya? Nah, jadi kita berarti Rabu malam Kamis kita tarawih ya? Rabu malam Kamis tarawih nak. Awak mohon maaf Bapak dan Ibu-ibu karena yo kita kok lama bergaul jadi kalau ada ya upat puji nah kita saling memaafkan karena nak masuk bulan Ramadan. Awak kok ceramah dak cak ngubahnya Pak Roman ko lah Pak Firdaus ada terti sok yo kalau gaya Pak Asbi dengan gaya awak kok siang dengan malam. Kalau Pak Asbi datar persis Pak Anis itu Pak Asbi. Nah kalau awak kokoman ko lah bu ada terti so ba adeng-adeng ada terti baso-baso basi ada terti tengok awak ya 2 kali 2 4 caitul sakan awak sempat terbuang gara-gara kola ada terti awak sempat terbuang gara-gara kola banyak pejabat-pejabat porek ati ngawak dicarakal nah laju awak terjerembab. Jadi tahu ngatonya dah. Cuma alhamdulillah siapa yang menzolimi awak tu matinya dulu jak dia awak kalau awak gini masih sehat walafiat ya. Nah, demikian kita sama memaafkan karena kita nak masuk Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.